Shalom rekan-rekan PI. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Baik, terima kasih buat kesempatan ini, dan pagi ini sedianya kita mau belajar tentang dua topik, tapi ada satu topik yang mungkin akan mengambil waktu yang cukup banyak. Jadi kita akan fokuskan ke satu topik, yaitu terkait dengan hermeneutik sederhana. Jadi rekan-rekan, pagi ini kita akan secara khusus berdiskusi lebih tepatnya, karena saya berusaha sekali membuat materi ini menjadi ringan, tapi apabila nanti ada hal-hal yang kurang rekan-rekan mengerti, kita boleh diskusi, karena tampaknya 3 jam ke depan kita akan pakai untuk membahas tentang hermeneutik sederhana ini. Dan tujuan dari pembahasan ini supaya kita paling tidak memiliki kemampuan untuk meneliti Alkitab dalam cara yang sederhana, lalu mengemasnya ke dalam khotbah. Jadi ada tujuannya, bagaimana kita bisa membuat materi khotbah dari hasil penelitian kita yang sederhana terhadap Alkitab. Kira-kira itu tujuan utamanya. Nanti rekan-rekan jangan sungkan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bertanya seluas-luasnya, karena hal menafsir Alkitab ini tidak termasuk dalam doktrin GSCA. Ini hanya alat, tools untuk kita bisa memahami Alkitab dengan lebih baik. Dan sekali lagi tujuannya paling tidak bagi kita para gembala, kita bisa membuat rangkaian khotbah dari hasil penafsiran kita. Ya, nah ada 2 buku yang saya sarankan untuk kita coba amati. Ya, sebenarnya buku menafsir Alkitab itu sudah sangat banyak terbit, baik dalam bahasa Indonesia, artinya penulisnya orang-orang Indonesia, maupun penulis orang-orang Barat. Tapi memang masih mendominasi buku-buku yang ditulis oleh orang-orang percaya dari Barat. Buku ini satu ditulis oleh Barat, ya, Gordon Fee dan Stuart. Yang satu ditulis oleh orang Indonesia, yaitu Bapak Hasan Sutanto, ya, dari Saat. Jadi 2 buku ini tidak persis sama. Ya, kalau tulisan Stuart dan Fee ini langsung ke pokok persoalan, yaitu hermeneutik. Kalau tulisan Pak Hasan Sutanto lebih dari setengah membahas tentang sejarah, dan di bab 2 beliau baru membahas tentang hermeneutik. Tapi saya pikir 2 buku ini kalau dipelajari dengan hati-hati akan sangat membantu bagi kita terkait dengan bagaimana kita melakukan hermeneutik terhadap Alkitab kita. Nah, berikutnya. Nah, mengapa kita harus menafsir Alkitab? Ya, ini pertanyaan mendasar. Kenapa kita tidak baca saja? Atau kenapa kita tidak cukup membaca, lalu minta Roh Kudus untuk mengilhamkan kepada kita apa makna-makna dari teks itu? Ya. Nah, mengapa kita harus melakukan tindakan tafsir? Alasan yang paling utama kenapa kita harus menafsir adalah supaya kita dapat menemukan pengertian yang jelas dari teks yang kita baca. Sehingga teks tersebut dapat kita mengerti selain dengan baik, juga dengan benar. Ya, ini menjadi kata kunci di dalam kalimat ini. Mengapa kita menafsir? Untuk menemukan pengertian yang jelas dari teks. Apakah teks yang kita baca nggak jelas? Kan itu pertanyaannya, kan? Ada kalanya teks yang kita baca itu cukup jelas, ya. Seperti mungkin perintah jangan membunuh, mungkin itu cukup jelas.
jangan berzina. Ya, saya pikir itu cukup jelas. Tetapi kita juga tidak bisa menghindari bahwa ada bagian besar dari teks yang kita baca dalam Alkitab tampaknya membutuhkan perenungan yang dalam supaya kita dapat mengerti atau menemukan pengertian yang jelas dari teks tersebut. Itulah alasan kenapa kita harus menafsir. Nah, sekali lagi, selain itu, secara teori ada dua hal yang dicatat oleh Stuart dan Fee yang merupakan alasan mendasar kenapa kita harus menafsir. Nah, yang pertama, ya, itu sifat pembaca, artinya saya dan saudara. Saya dan kita semua di sini adalah pembaca Alkitab. Nah, waktu kita membaca Alkitab, ya, kita biasanya membaca teks Alkitab itu dengan kerangka pikir kita hari ini. Ya, misalnya contoh, waktu kita membaca salib, ya, coba kita membayangkan kita membaca salib, biasanya yang timbul di pikiran kita kan bentuk seperti yang saya gambarkan di sini kan, salib. Gitu. Ini adalah salib Romawi. Ya. Padahal pada waktu itu, ya, kemungkinan yang paling mendekati bentuk salib Yesus itu seperti bentuk huruf T besar. Ya. Tapi ketika kita membaca dengan konteks kita hari ini, membaca salib, ya yang timbul dalam pikiran kita itu ya seperti ini yang biasa kita pikirkan. Apakah salah? Ya kalau untuk khusus ini tampaknya tidak sih, karena tidak begitu berpengaruh ya. Lalu misalnya kita membaca kata beribadah di dalam kitab Perjanjian Baru, atau mungkin saja kitab Perjanjian Lama. Seperti misalnya ungkapan Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jujur saja bahwa seringkali kita membayangkan kata ibadah itu seperti ibadah seperti di gereja saat ini. Gitu kan? Nah, jadi padahal tidak seperti itu. Gitu. Jadi maksudnya seorang pembaca Alkitab pada waktu dia membaca Alkitab, kecenderungan yang paling besar adalah bahwa si pembaca akan menghubungkan atau merelasikan kata-kata di dalam teks Alkitab itu dengan kondisi, dengan budaya, dengan pola pikir, dengan kerangka pikirnya hari ini. Nah, biasanya hasilnya adalah penafsiran yang buruk. Jadi bukan penafsiran yang baik. Nah, next. Yang kedua, kenapa kita harus menafsir? Itu karena adanya sifat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu atau Alkitab adalah firman Allah yang diberikan di dalam bahasa manusia. Ya, dalam rentang sejarah. Penulisan firman Allah sendiri konon katanya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu ditulis selama lebih kurang 1400 tahun. Kita bisa bayangkan 1400 tahun ya. Dan itu ditulis oleh puluhan penulis dengan budaya yang berbeda-beda dan dalam bahasa manusia. Tetapi Alkitab itu sendiri adalah firman Allah. Nah, ini sifat yang mengikuti Alkitab. Kita akan coba lihat. Apa maksudnya Alkitab sebagai firman Allah di sini? Ya, Alkitab adalah firman Allah, itu punya konsekuensi logis. Itu punya dampak yang mengikuti. Kalau Alkitab adalah firman Allah, tentu saja Alkitab menjadi relevan di sepanjang zaman
dan menjadi relevan dalam semua budaya manusia. Sementara di sisi lain, Alkitab ini diberikan dalam bahasa manusia selama 1400 tahun kepada puluhan penulis di dalam budaya yang berbeda-beda, ya. Maka kita tidak bisa menafikan bahwa setiap kitab pada akhirnya memiliki keistimewaan sejarah. Ya, artinya begini rekan-rekan. Kitab yang ditulis oleh Musa misalnya, kita berandai bahwa itu yang paling tua, misal ya. Berandai itu adalah kitab paling tua. Pada waktu Musa menulis kitab itu, Musa memiliki budaya tertentu, bahasa tertentu, walaupun nanti dalam seluruh perjanjian lama bahasa yang dominan itu Ibrani dan seluruh perjanjian baru bahasa dominan itu adalah bahasa Yunani. Tetapi para penulis, contoh tadi Musa, memiliki budaya-budaya tertentu, tensi-tensi tertentu dalam hidupnya, ya, dan sebagainya. Demikian juga waktu mungkin Paulus menulis di Perjanjian Baru, ya, dia juga dipengaruhi oleh budaya tertentu, kondisi politik tertentu, tensi-tensi tertentu, ya, dan sebagainya. Jadi setiap kitab karena dia diberikan dalam bahasa manusia dan dalam rentang sejarah, maka setiap kitab itu pada akhirnya memiliki keistimewaan sendiri yang lahir dari waktu, bahasa, dan budaya. Dan ini disebut keistimewaan historis. Maka tentu saja kita sebagai pembaca, pada waktu hari ini kita membaca, budaya, bahasa, dan tensi-tensi politik kita pun berbeda dari budaya, bahasa, dan tensi-tensi politik pada waktu Alkitab itu ditulis. Oleh karena itu, perlu kita menafsir. Ya, oleh karena itu, tidak semua teks firman Tuhan menjadi jelas begitu saja buat kita. Artinya, tidak semua teks firman Allah otomatis jelas bagi kita pada waktu kita membaca. Tidak semua. Bahkan saya berani katakan sebagian besar dari teks-teks firman Allah yang kita baca baik dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa asing, itu sebagian besar tidak otomatis menjadi jelas buat kita. Karena ya itu tadi, setiap kitab memiliki keistimewaan historis atau sejarah yang lahir dari bahasa, waktu, dan budaya, tensi politik pada waktu kitab itu ditulis. Maka kita perlu melakukan penafsiran Alkitab. Jadi itu dua alasan ya. Nah, coba kita lihat. Next slide. Kalau kita hanya berpatok kepada hal relevansi kekalnya misalnya ya. Misalnya kita bilang, sudahlah kita baca saja Alkitab dan percaya bahwa teks Alkitab itu berlaku untuk sepanjang zaman dan masa tanpa harus menafsir. Kita baca saja, kita ikuti saja apa yang dikatakan di dalam. Ini akan menjadi sangat bermasalah. Kalau saudara ada Alkitab di depan saudara, saudara bisa buka Ulangan 22, ya, mulai ayat 5 sampai ayat 12 misalnya. Ini saya kasih contoh, Ulangan 22, mulai ayat 5 sampai 12 misalnya. Kalau kita beranggapan, ya sudahlah baca saja, nggak perlu tafsir, apa yang dikatakan Alkitab, kita ikuti 100%. Maka ini akan menjadi bermasalah. Contoh, Ulangan 22 ayat 5 misalnya. Dikatakan,
Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Dan seorang laki-laki janganlah memakai pakaian perempuan. Kenapa? Sebab orang yang melakukan hal ini kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, saya tanya sekarang, celana panjang itu kan identik dengan pakaian laki-laki kan? Ada yang bisa bilang iya nggak? Supaya saya tahu kalau saya masih didengar. Betul sekali, Pak. Oke, terima kasih. Bahkan kemeja juga dipakai perempuan ini. Nah, kalau kita ikuti ayat ini harfiah, artinya begini, ya sudahlah. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kita ikuti aja secara harfiah, nggak usah pakai tafsir-tafsir lah. Kalau nggak boleh perempuan pakai pakaian laki-laki, jangan dipakai. Maka bisa dipastikan bahwa hampir 100% dari orang percaya di dunia ini telah menjadi kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saya nggak tahu, kita sekarang yang wanita-wanita ada yang pakai celana panjang nggak ya? Ya kalau kita ikuti tafsiran harfiah ini, silakan langsung diganti celananya. Langsung pakai rok saja, ya. Lebih parah lagi kalau kita baca ayat 6 sampai 12 dari ini, misalnya lah ayat 8 lah. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seseorang jatuh dari atasnya. Nah, siapa sekarang kalau bangun rumah, sotoh rumahnya nggak dipagari? Wah, itu sudah melanggar firman Tuhan itu ya. Dan sebagainya kalau saudara baca sampai ayat 12. Nah, ini bahayanya kalau kita beranggapan Anda usah tafsir lah. Percaya saja bahwa Alkitab itu relevan sepanjang masa kepada semua waktu, kepada semua budaya. Artinya apa yang diperintahkan di sana, ya sudah, nggak usah lakukan. Ya, lalu kalau demikian sampai hari ini kita nggak bisa menikmati enaknya daging babi, saudara-saudara. Karena di ayat firman Tuhan katanya nggak boleh daging babi dimakan gitu ya. Kalau demikian halnya ya. Jadi kira-kira ini yang menjadi alasan kenapa kita harus menafsir. Ya karena saya beberapa kali membaca paling tidak ada orang-orang yang anti menafsir. Mereka alasannya begini katanya. Ya sudahlah, waktu kamu baca Alkitab, berdoa supaya Roh Kudus menerangi pikiranmu dan kamu mengerti maknanya. Itu betul pada satu sisi. Di dalam ilmu bibliologi kita mengenal yang namanya iluminasi. Artinya Roh Kudus akan menerangi pembaca Alkitab, tetapi itu tidak berarti pembaca memiliki kebutuhan untuk menafsir. Justru pada waktu pembaca Alkitab melakukan tindakan tafsirlah Roh Kudus akan menerangi pikiran kita. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ketegangan antara relevansi kekal dan keistimewaan historis inilah yang harus diselesaikan dengan penafsiran. Supaya lebih gamblang gitu ya. Saya ingin mengajak kita membahas singkat. Satu kata, ini saya batasi studi kata ya. Jadi ini tidak mewakili seluruh proses hermeneutik, tidak. Ini hanya mencoba melihat bagaimana terjadi ketegangan antara relevansi kekal firman Allah. Artinya sekali lagi relevansi kekal ini berarti firman Allah itu berlaku untuk semua orang, untuk semua zaman, untuk semua waktu, untuk semua budaya. Tetapi ada ketegangannya dengan keistimewaan historis. Nah, kita akan coba bahas sedikit singkat dari kitab Roma 12 ayat 20. Ya, kalau saudara punya Alkitab, saudara boleh buka itu Roma 12
ayat 20. Ya, ini sekali lagi tidak mewakili seluruh proses penafsiran, tetapi hanya mencoba melihat dari satu sudut pandang tafsiran, yaitu studi kata. Mungkin bisa ditampilkan, Kaleng. Nah, ini dia studi kata Alkitab Perjanjian Baru. Ya, saya kasih judul menumpuk bara api. Ada yang boleh membacakan Roma 12:20 bagi kita? Silakan. Ya Pak, saya bacakan. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Iya. Saya mau tanya dulu, ada nggak di sini yang punya musuh? Nggak ada ya? Musuh tak terlihat banyak, Pak. Musuh nggak? Halo? Pak Ervan punya musuh? Ada, Pak. Selalu itu, Pak. Oh, gitu ya. Kalau saya bahasakan ayat ini dalam konteks kita hari ini, boleh saja begini. Kalau musuhmu lapar, kebetulan di depan tempat kalian nongkrong atau jumpa ada warung bakso, maka ajaklah dia makan bakso, traktir dia. Kalau dia haus, jangan lupa kasih sirup atau ya jus buah dan sebagainya. Kira-kira begitu perintah ini. Tapi di sana ada anak kalimat yang nggak boleh kita abaikan, bahwa tindakan kita itu disamakan dengan menumpuk bara api. Nah, ini yang saya bilang terjadi ketegangan antara relevansi kekal dengan budaya atau kebiasaan pada waktu itu. Kalau kita pahami kata menumpuk bara api pada masa ini, apakah kira-kira tindakan menumpuk bara api secara harfiah itu akan mendatangkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Ada yang boleh jawab saya? Halo? Cek, cek. Kedengaran. Mereka lagi mikir, Pak Mesin. Oh, lagi. Iya. Bisa, Pak. Bisa dampaknya itu negatif dan positif loh, Pak ini. Enggak, simpel sekali. Kalau kita pahami ini secara harfiah. Kalau saudara ada bara api taruh kepala orang, kepalanya terbakar nggak? Wah, sangat terbakar. Bisa dilempar batu kita nanti. Nah itu yang saya maksud. Ada ketegangan antara relevansi kekal, antara bahwa firman Tuhan itu berlaku buat semua zaman, buat semua orang, dengan budaya, dengan bahasa, dengan kebiasaan yang ada, yang biasa pada waktu firman itu dimunculkan. Salah satunya adalah hal menumpuk bara api. Nah, kita akan bahas ini singkat dan kita akan melihat bahwa ketegangan itu akan terselesaikan. Coba next slide, next Kak. Next. Nah, kita akan coba menganalisa anak kalimat menumpuk bara api. Ya, sekali lagi kita batasi kepada studi kata. Ini tidak mewakili seluruh proses hermeneutik. Di sana ada kata menumpuk bara api. Nah, kata ini tidak boleh kita pahami secara literal. Tidak boleh kita pahami secara harfiah. Karena sebenarnya kata menumpuk bara api ini pada waktu itu, perhatikan kata pada waktu itu, pada masa Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma,
atau masa-masa yang masih berlaku di dalam budaya mereka, biasanya kata menumpuk bara api ini dipakai untuk menggambarkan sebuah kondisi yang sangat tertentu. Misalnya di Arab. Kenapa saya ambil Arab? Karena Arab masih kelompok Semit, ya, budayanya masih mirip-mirip dengan Ibrani. Di Arab misalnya, kata menumpuk bara api ini dipakai untuk menggambarkan keadaan seorang yang mengalami kerusakan mental yang cukup parah, itu di Arab. Namun di Mesir, ya, di Mesir sedikit berbeda. Kata menumpuk bara api ini merupakan sebuah kebiasaan di mana seseorang hendak menunjukkan perubahan atau pertobatannya. Di Mesir, orang yang bertobat, kalau saya bilang bertobat bukan berarti dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Kalau bertobat di Mesir artinya tadinya mungkin dia penjahat, dia tidak jadi penjahat lagi. Maka untuk membuktikan bahwa dia sudah bertobat atau berubah, ia akan menjinjing sebuah piring berisi bara api. Dan biasanya beberapa tulisan mengatakan dia akan keliling kampung, diarak, dan setiap warga melihat, dan setiap warga akan melihat, oh si Badu ini ternyata sudah bertobat. Dengan simbol menjinjing di atas kepalanya sebuah piring yang penuh dengan bara api. Itu dia. Next. Nah, itu budaya. Tadi kita lihat di Arab dan di Mesir. Bagaimana kalau di Alkitab? Apakah ada kata menumpuk bara api di Alkitab selain di kitab Roma? Ada. Di Perjanjian Lama misalnya, kita bisa mendapati penggunaan bara api. Ya, Amsal 25, 21. Ya, Mazmur 140 ayat 11. Imamat 16, 12. Yesaya 6, 6, 7. Keluaran 24, 17. Yesaya 34, 14. Mazmur 18, 9. Dan semua ini menggambarkan kondisi-kondisi yang berlainan. Tapi ada kata bara api yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Next. Ya. Nah, coba kita kutip salah satu ayat Perjanjian Lama, misalnya dari Amsal 25 ayat 21 sampai 22 tadi. Kalau saudara mau buka ayat ini boleh juga, ya. Amsal 25, 21, 22. Nah, pada masa di mana bagian dari Amsal ini ditulis, ya, pada masa itu, orang-orang biasanya menghangatkan rumah mereka dan memasak dengan menggunakan bara api. Jadi sekali lagi, kalau kita membaca rumah juga di sini, itu tidak terlalu sama dengan rumah kita hari ini, ya. Di rumah kita hari ini, hampir tidak ada yang menggunakan tungku api untuk memanaskan rumah. Udah panas, bahkan AC yang dipasang banyak-banyak kan gitu, ya. Namun ada kalanya orang-orang membiarkan bara itu menyala sepanjang malam. Lalu karena menyala sepanjang malam, tentu saja bara api itu seharusnya bisa dipakai pagi, dinyalakan lagi, udah habis jadi abu. Karena sepanjang malam nyala. Ya, dan tentu saja ibu-ibu rumah tangga yang sedikit teledor, maka dia tidak dapat memasak makanan di pagi hari. Nah, ibu-ibu yang seperti ini biasanya mereka akan ketuk rumah tetangga pagi-pagi betul. Ya, masih pagi-pagi buta. Ngapain mereka ke rumah tetangga? Minta bara api yang sedang dinyalakan tetangga. Kenapa? Karena di rumahnya bara api kemarin lupa dimatiin dan itu sudah jadi debu. Jadi dia pergi ke rumah tetangga pagi-pagi benar dan mengetuk rumah tetangganya. Next. Tindakan ini, saudara-saudara, tentu sangat menyusahkan si tetangga ini. Bayangkan, pagi-pagi didatangi orang, minta bara api. Namun, tetangga yang direpotkan itu punya kewajiban pada waktu itu, dia harus membantu tetangga yang teledor tadi. Dia harus memberikan bara api dengan murah hati. Ya, dengan murah hati. Sehingga
kebaikan adalah isu utama dalam Amsal ini. Kebaikan yang harus dipraktekkan walaupun merasa direpotkan. Nah, itu dia. Ya, mudah-mudahan kita bisa menangkap ini dengan baik. Jadi isu utama dari Amsal 25, 21, 22 ini adalah kebaikan. Walaupun kebaikan itu harus kita lakukan di tengah-tengah kita merasa direpotkan. Nah, ya, next. Kembali kepada Roma tadi. Ya, kembali kepada Roma. Ya, menumpuk bara api di kitab Roma 12 ini sebenarnya bagian yang tidak bisa dipisahkan dari satu ide besar yang tertulis mulai dari ayat 17 sampai ayat 21. Kalau saudara punya Alkitab bisa dilihat sekarang di sana ya. Jadi menumpuk bara api ini tidak boleh dipisahkan dari ide besarnya yang tertulis dari ayat 17 sampai 21. Ini yang disebut konteks. Konteks. Jadi kata itu tidak boleh dipisahkan atau diceraikan dari konteksnya. Nah, fokus Paulus di sini adalah mencoba menyodorkan tentang bagaimana orang percaya di Roma memberikan respons terhadap orang-orang yang mempersekusi mereka. Karena kalau saudara buka Roma pasal 12 itu, ya, Roma pasal 12 itu, kalau saudara lihat mulai ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, lakukanlah apa yang baik. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Saudaraku, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan dan sebagainya. Jadi konteksnya adalah Paulus ingin orang-orang percaya di Roma merespon sesuatu yang tidak baik dengan kebaikan. Paulus menyodorkan satu tawaran sikap. Bagaimana orang percaya di Roma seharusnya memberikan respon terhadap orang-orang yang mempersekusi mereka terkait iman Kristen mereka. Lalu di ayat 17 dikatakan jangan membalas kejahatan. Di ayat 21 kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Next. Nah, tindakan paling praktis dalam usaha ini adalah ini praktis ya, pada waktu itu ya. Pada waktu itu, perhatikan rekan-rekan kalimat pada waktu itu. Tindakan paling praktis dalam usaha membalas kejahatan dengan kebaikan pada waktu itu adalah ketika seterumu lapar, beri ia makan. Ketika seterumu haus, beri ia minum. Pada waktu itu. Kalau sekarang, kalau saudara punya musuh, lalu saudara undang dia makan, lebih baik tidak. Karena kalau dia mati setelah makan, saudara akan masuk penjara. Dituduh meracuni mungkin ya. Tapi pada waktu itu, tindakan paling praktis yang biasa dikenal oleh orang-orang pada zaman Paulus adalah kalau seterumu lapar, beri ia makan, ia haus, beri ia minum. Nah, tindakan ini disamakan dengan hal menumpuk bara api di atas kepala seteru tersebut. Pada masa itu, ungkapan ini dipahami sebagai tindakan positif untuk menciptakan rasa malu yang luar biasa dari pihak seteru tersebut, menghancurkan hati mereka dengan tindakan kebaikan, dan diharapkan berpotensi besar akan membawa para seteru tersebut kepada tindakan penyesalan dan pertobatan, serta adanya rekonsiliasi hubungan terkait dengan orang-orang percaya pada waktu itu. Next. Sehingga jika kita melihat kepada konteks yang lebih luas, yaitu ayat 9 sampai 21, ide ini terkait menggiring para seteru untuk mengalami pertobatan seperti dijelaskan di atas menjadi lebih jelas. Jadi hal menumpukan bara api itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk melukai seteru, malah sebaliknya ketika kita menganalisa kata ini dari budaya Mesir, dari budaya perjanjian lama yaitu kitab Amsal, lalu dari budaya Paulus di mana Paulus hidup waktu itu, maka ide menumpuk bara api ini jauh dari ide yang jahat, melainkan bisa dikatakan terkait dengan menggiring para seteru untuk mengalami pertobatan.
Seperti itu. Seorang yang bernama Marvin Pate menyebutkan bahwa salah satu isu teologis dapat muncul dari ayat 921 adalah bahwa karakter utama dari orang percaya adalah kasih terhadap Allah, terhadap keluarga Allah, bahkan terhadap para seteru. Brendan Byrne mengatakan orang-orang percaya memiliki kewajiban mengasihi terkait dengan ayat ini. Terkait kasih kepada para seteru bukan dengan cara membalaskan dendam, melainkan dengan terus-menerus melakukan kebaikan. Next. Dibalas dengan kebaikan merupakan sebuah tindakan yang sama sekali tidak diharapkan oleh para seteru. Biasanya orang yang memusuhi kita tidak berpikir bahwa dia akan dibalas dengan kebaikan. Biasanya kejahatan dibalas kejahatan. Dan hal ini tentu saja membuat orang percaya tidak berbeda dengan para seteru itu. Perlakuan yang berbeda inilah yang sekali lagi diharapkan akan menghasilkan perubahan positif dalam diri para seteru mereka. Next. Apa yang bisa kita simpulkan dari menumpuk bara api hari ini? Ini yang disebut nanti proses hermeneutik, yaitu membawa kebenaran, nanti kita akan lihat itu, membawa kebenaran di masa lalu kepada kondisi kita hari ini. Dan bagi kita hari ini, ya, menumpuk bara api itu sama dengan menunjukkan tindakan kasih terhadap semua orang dalam segala keadaan, terus menerus, seperti Kristus mengasihi kita dalam segala keadaan dan secara terus menerus. Dua, pastikan bahwa motivasi utama kita sebagai orang percaya dalam melakukan tindakan kasih adalah agar mereka yang belum percaya dapat melihat perbuatan kita yang baik lalu memuliakan Bapa yang di surga. Dan terakhir, orang-orang yang belum percaya atau musuh-musuh kita dalam tanda kutip dapat memperoleh keselamatan yang kekal karena mereka menerima satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Sampai di sini dulu. Ya. Oke, baik. Kita akan masuk ya ke dalam pembahasan yang sedikit lebih dalam terkait dari menafsir Alkitab ini. Ada dua tugas utama ketika kita menafsir Alkitab. Yang pertama adalah melakukan tindakan eksegesis. Ya. Apa tujuan dari tindakan eksegesis ini? Yaitu menemukan arti asli yang dimaksudkan oleh teks tersebut. Jadi bagian dari studi kata yang tadi kita lakukan terhadap Roma 12, itu juga merupakan bagian dari tindakan eksegesis. Ya, rekan-rekan mohon diperhatikan kata bagian. Jadi bagian artinya tidak seluruhnya tentunya, tetapi itu bagian dari tindakan eksegesis. Ya, dan syukurnya kita bisa menemukan arti asli dari frase menumpuk bara api tadi karena kita melakukan tindakan eksegesis. Lalu di dalam menafsir kita juga yang kedua melakukan tindakan hermeneutik, walaupun istilah hermeneutik ini mewakili seluruh tindakan menafsir, tetapi istilah hermeneutik ini lebih khusus sebenarnya ditujukan sebagai tindakan membawa makna asli yang tadi kita peroleh ya dari proses eksegesis lalu mencari bentuk yang relevan untuk masa kini. Tadi kita sudah membahas tentang menumpuk bara api. Kita melakukan proses eksegesis terhadap kalimat frase itu. Lalu kita menemukan bahwa frase menumpuk bara api dari budaya-budaya Mesir, dari budaya-budaya yang saat itu ada, dari konteks dan seluruh pembahasan kita tadi, kita menemukan bahwa arti asli dari menumpuk bara api yang dimaksud Paulus, ini yang dimaksud Paulus ketika dia menulis surat ke Roma, tadi kita sudah temukan yaitu cara yang seharusnya dilakukan orang percaya untuk merespon kejahatan. Kira-kira itu makna menumpuk bara api itu. Nah, cara yang praktis pada waktu itu, yang biasa pada waktu itu adalah kalau seterumu lapar, ajak dia makan atau beri dia makan, kalau haus, beri dia minum. Nah, ketika kita masuk ke dalam tugas hermeneutik, maka kita harus mencari bentuk apa yang cocok untuk masa kini untuk
menghidupi prinsip yang kita dapatkan pada waktu itu. Prinsip yang tadi kita dapatkan adalah respons dalam menanggapi orang jahat adalah dengan melakukan kebaikan. Itu prinsipnya. Tetapi bentuknya tidak lagi dengan mengajak mereka makan, kan gitu. Ya kan? Bentuknya tidak lagi dengan mengajak mereka minum. Nah, hermeneutik di sini, ketika kita berkhotbah, maka hermeneutik inilah yang akan menjadi ujung tombak kita atau pikiran akhir yang kita relasikan kepada jemaat. Jadi, apa tindakan yang relevan masa kini untuk menggantikan kasih musuh makan, kasih musuh minum? Itu artinya hermeneutik. Apakah saudara-saudara ada usulan tindakan yang relevan untuk masa ini mengganti tindakan memberi makan dan minum? Ada yang mau usulkan? Boleh. Ini kita sambil belajar mengelola pikiran kita terkait dengan hermeneutik ini. Ada yang mau usul? Kalau dulu kan tindakan yang disodorkan oleh Paulus membalas kejahatan dengan kebaikan adalah musuhmu lapar, kasih minum. Musuhmu haus, musuhmu lapar, kasih makan. Musuhmu haus, kasih minum. Nah, zaman sekarang kan mungkin kita perlu bentuk yang lain yang relevan hari ini. Itulah proses hermeneutik tadi. Jadi menafsir itu tugas utamanya ada dua. Eksegesis, menemukan makna asli atau prinsip yang sedang disodorkan oleh teks itu. Yang kedua, mempraktekkan teks itu pada masa sekarang. Bukan pada masa lalu loh ya. Pada masa sekarang. Ini penting, ini kata kuncinya. Karena banyak orang-orang gagal melakukan tindakan hermeneutik dengan mencontoh tindakan masa lalu. Gitu. Dengan mencontoh tindakan masa lalu. Jadi apa yang disodorkan Alkitab sebagai bentuk solusi dari masa lalu, itu kita tiru. Makanya jangan heran masih ada gereja sekarang yang melarang wanita berkhotbah, betul? Betul ya? Jadi masih ada gereja yang melarang wanita berkhotbah. Karena apa? Mereka gagal, menurut saya loh ya, mohon maaf, menurut saya, mereka gagal melakukan hermeneutik di sana. Mereka gagal mengambil bentuk yang relevan untuk masa kini, tapi mengambil bentuk justru pada masa lalu. Waktu Paulus bilang, wanita diam saja, bla bla bla, tinggal di rumah saja. Nah, itu menjadi ayat-ayat yang dipakai untuk melarang wanita melayani. Itu. Nah, itu contoh kegagalan dalam melakukan hermeneutik ini. Jadi sekali lagi, rekan-rekan, ini saya sudah simpulkan dari sekian banyak kata-katanya Douglas Stewart. Jadi saya renungkan apa kalimat yang paling sederhana yang mau saya sampaikan. Ya inilah. Jadi tugas menafsir itu ada dua. Melakukan eksegesis, artinya menemukan arti asli yang dimaksudkan oleh teks. Seperti tadi, menemukan arti asli dari menumpuk bara api itu apa. Lalu melakukan hermeneutik, yaitu mencari bentuk yang relevan. Tindakan yang relevan dari makna yang tadi kita dapat itu. Ya, jangan nanti kita habis ini lalu ada orang bertobat, lalu kita suruh kamu keliling kampung, lalu bakar arang, satu plastik, junjung di atas kepala. Bukan, itu bukan bentuk yang relevan lagi. Bukan. Ada bentuk yang relevan yang hari ini, ya, yang kita bisa dapatkan untuk merespon kejahatan. Yang berbeda dengan bentuk yang disodorkan oleh Paulus. Saya kira kalau ada orang yang berbuat jahat kepada saya, lalu bukti perbuatan baik saya kepada dia, bukan dengan ngajak dia makan. Karena siapa tahu ngajak dia makan, habis itu waktunya habis di dunia, saya malah dituduh ngeracunin dia kan. Itu sangat berbahaya untuk hari ini. Tapi masa dulu, enggak ada tuh. Enggak ada tuh begitu-gitu ya. Bentuk yang paling umum kasih makan, kasih minum. Bentuk yang paling umum mengasihi dulu, ada orang pejalan kaki, musafir, tampung di rumahnya. Kalau sekarang saudara nampung musafir di rumah saudara,
Jam 4 subuh pintu terbuka, kulkas hilang, TV hilang, handphone hilang. Jadi itu bukan bentuk yang relevan lagi. Nah, itu tugas hermeneutik itu di situ. Ya. Saya kira ini next kalian. Ya. Nah, ini yang tadi yang mau saya jelaskan, mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Mas Eru, lalu menjawab pertanyaan dari Pak Kukuh, ya, lalu tadi menanggapi juga Pak Ardiles dan teman-teman yang lain lah secara umum. Nah, di dalam melakukan eksegesis, ya, jangan khawatir kalau kita tidak terlalu paham dengan bahasa asli, lalu apa makna tenses dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, apa itu present indikatif aktif, apa itu aorist, apa itu perfect, perfect, imperfect, aorist 1, aorist 2 dan sebagainya itu jangan khawatir rekan-rekan. Karena sekarang di zaman modern ini kita diberikan perlengkapan yang selengkap-lengkapnya. Tapi perlengkapan itu saya gabungkan dalam 4 kategori. Yang pertama adalah kita butuh terjemahan Alkitab. Ada kata keterangannya, yang baik. Ya, kenapa yang baik? Bukan berarti yang lain itu tidak baik, tapi tidak proper. Seperti misalnya, kalau saudara melakukan eksegesis, saya harapkan tidak memakai Alkitab dalam bahasa sehari-hari. Ya, tapi pakailah terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bolehkah kita memakai Alkitab lain? Boleh saja, tapi sebagai perbandingan untuk menyampaikan narasi khotbah kita. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada beberapa sebenarnya, tapi saya lebih ini kepada New International Version atau NIV. Hindari memakai King James Version karena itu terlalu literal dan punya banyak unsur politik. Di abad 16 waktu King James diterjemahkan, ya. Itu cukup, kalau menurut saya sih saya nggak mau pakai itu, ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris NIV lah udah representatif sekali lah itu. Lalu kita juga perlu kamus Alkitab yang baik. Ini biasanya terkait dengan mendapatkan makna literal. Ingat ya, makna harfiah. Makna harfiah. Tapi kamus Alkitab juga yang baik seringkali memberikan makna di dalam konteks-konteks tertentu. Ya. Di dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu, saya kasih contoh misalnya kata gila. Ya. Apakah ada dari antara saudara yang mau disematkan dengan kata gila? Ada nggak, saudara? Siapa yang merespon nih? Gila kerja kan nggak masalah, Pak. Alkoholik. Ya, itu yang saya maksud, Pak Sumitro. Jadi kadang-kadang kamus Alkitab yang baik itu selain memberikan kepada kita makna harfiah, gila berarti kurang waras atau tidak waras, kadang-kadang memberikan kepada kita juga makna-makna semantik atau makna yang lahir dari konteks-konteks tertentu. Ya, misalnya, woi, gila lu. Nah, kita malah senang kan dibilang gila kan? Ya kan? Wih, gila lu. Gitu bisa ya, yang lain nggak bisa loh. Nah, ya. Jadi kadang-kadang itu pentingnya kamus Alkitab yang baik. Pilihlah kamus Alkitab yang selain memberikan makna harfiah, juga memungkinkan memberikan makna-makna dalam konteks-konteks yang berbeda dari harfiah itu. Yang ketiga, ini tadi kamus Alkitab yang saya bilang itu kalau dalam terkait dengan bahasa-bahasa asli, lalu analisa bahasa asli dan sebagainya, untuk perjanjian baru kitab Roma sampai Wahyu, itu yang tadi saya bilang tulisan dari Dr. Abernathy itu sangat baik, saudara. Ya, khususnya bagi saudara-saudara yang rajin meneliti Alkitab, ya. Itu salah satu yang terbaik menurut saya. Lalu yang ketiga,
buku pengantar atau survei. Ini yang tadi bisa membantu Pak Kuku. Ketika Pak Kuku bilang, aduh bergumul dengan kitab Wahyu nih. Pak Kuku perlu juga membaca survei kitab Wahyu. Ya, survei kitab Wahyu itu atau lebih tepatnya survei Perjanjian Baru itu sudah ada dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau Pak Kuku fasih dalam bahasa Inggris, juga di dalam bahasa Inggris itu tersedia justru jauh lebih banyak. Yang kedua, ya, pengantar atau survei terhadap kitab yang dibahas biasanya juga selalu diberikan dalam setiap buku tafsiran. Di laptop saya ini ada tafsiran Wahyu itu dari tafsiran-tafsiran yang dipercaya hari ini. Ya, seperti Baker, Teach the Text, ya TTC, Teach the Text Commentary of the Bible, Baker, lalu World Biblical Commentary, WBC, dan lain-lain yang hari ini sangat dipakai oleh para penafsir. Dan itu kumpulan dari tafsiran para teolog-teolog yang menurut saya sangat biblikal. Ya, sangat-sangat pakar di bidangnya. Ya, di laptop saya punya semua tafsiran dari Kejadian sampai Wahyu, dan menurut saya tafsiran-tafsiran tersebut bukan abal-abal gitu. Jadi tafsiran itu betul-betul tafsiran yang hari ini mendunia. Gitu. Nah, itu kebutuhan kita, buku tafsiran yang baik. Tapi bagi rekan-rekan yang tidak terlalu fasih dalam mengerti bahasa Inggris atau bahasa Inggris yang pasif, ya, ada beberapa buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, buku-buku tafsiran yang baik. Ya, biasanya saudara kalau beli buku tafsiran, lihat buku tafsiran itu ditulis oleh siapa. Karena seperti tadi Pak Kuku bilang, ditulis oleh dari sinode ini, dan sebagainya. Biasanya kalau sinode-sinode tertentu seperti Tabernakel atau Advent hari ke-7, itu mereka sudah punya kerangka yang nggak boleh dilewati ketika menafsir. Tapi pilihlah penulis-penulis yang sangat biblikal, artinya yang tidak dibatasi oleh doktrin untuk menafsir. Ya, itu banyak sekali. Seperti yang tadi cari di beberapa toko seperti Gandum Mas dan sebagainya, mungkin saudara bisa tanya itu banyak ya. Tapi sekali lagi, kalau saudara paling tidak bisa berbahasa Inggris secara pasif, artinya membaca dan mengerti, wow, saudara beruntung. Karena tersedia begitu banyak buku tafsiran yang bagus sekali, saudara-saudara ya. Nah, itu dia. Jadi, seperti itu. Orang-orang yang tamatan sekolah Alkitab, saya pikir sudah mengerti ini ya. Karena di Zoom kita ini ada banyak juga yang tamatan sekolah Alkitab. Mereka pasti mengerti ini. Ya, saya kira itu melakukan eksegesis ada perlengkapannya. Next kalian. Nah, ini yang juga tadi bisa menjawab pertanyaan Pak Kuku. Di dalam menafsir Alkitab, ya, kita secara umum ada, pisaunya ada. Jadi pisau yang umum dipakai dalam menafsir Alkitab atau alat yang umum itu ada. Ya, analisa teks itu umum dipakai. Analisa sejarah, apa yang terjadi pada waktu itu, seperti tadi kata kadal gurun. Kita baru mengerti itu kalau kita menganalisanya dalam sejarah politik Indonesia. Ya, terpecahnya rakyat Indonesia ke dalam beberapa segmen, seperti istilah cebong, istilah kampret, ya kan? Itu semua punya nuansa politik historis. Itu alat-alat yang umum tuh dalam mengerti atau menafsir Alkitab. Tapi ada juga alat yang khusus. Yang pisau ini nggak boleh kita pakai untuk menganalisa surat kiriman misalnya.
Nah, itu dibahas di dalam bukunya Fee dan Stuart itu. Jadi ada metode khusus dalam menafsir surat kiriman. Surat kiriman itu 21 kitab. Kalau saya tidak salah dalam Perjanjian Baru itu surat kiriman. Minus Kisah Rasul, Wahyu, dan 4 Injil. Itu pun Wahyu setengahnya surat kiriman. Jadi 21 setengah itu surat kiriman. Jadi ini perlu kita perhatikan ini. Pisau atau bedah khusus surat kiriman. Waktu kita mau menafsir cerita di dalam Perjanjian Lama, misalnya cerita Esther, Kitab Kejadian, itu ada pisau khususnya. Itu nggak sama dengan kita membaca surat kiriman, itu nggak sama. Nanti juga bisa dibaca di buku itu. Tidak mungkin kita bahas ini dalam kesempatan ini. Kisah para Rasul, walaupun dia hikayat, tapi punya kekhususan juga. Karena itu terkait dengan hikayat pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu yang kemarin kita sempat bahas ya. Karena tema dari Kisah para Rasul ini pekerjaan Roh Kudus. Itu tema utamanya. Jadi dia punya pisau khusus ini. Cara menafsir Kisah para Rasul ini ada metode khususnya yang tidak bisa kita terapkan ketika kita menafsir surat kiriman. Nggak bisa. Ya, pisau itu hanya untuk Kisah Rasul. Nah, waktu kita menafsir Injil, ada pisau khususnya. Lalu waktu kita menafsir perumpamaan dalam Injil juga, ada juga. Lalu waktu kita mendekati kitab Taurat, 5 kitab Musa itu, ada. Ya, khususnya Taurat-Taurat yang merupakan hukum. Ya, karena di kitab Musa juga ada hikayat, ya. Nah, ada hukum juga itu yang dimaksud Taurat. Kitab nabi-nabi walaupun ada cerita-ceritanya, karena itu nabi nubuatan, tensinya adalah Allah dengan Israel, Israel dengan Allah, dan bangsa-bangsa lain. Itu juga ada pisau khususnya, yang nggak boleh kita campur-campur. Nggak boleh kita pakai pisau untuk menganalisa kitab nabi, lalu kita pakai juga untuk menganalisa surat kiriman. Nggak bisa. Apalagi kitab Mazmur, yang isinya pengalaman-pengalaman pemazmur, dan bentuknya puisi. Ya, jangan nanti kita bilang, pohon bertepuk tangan, lalu kita cari, kita berdoa, Tuhan, biarlah di tempat saya pohon bisa bertepuk tangan. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, pohon tidak akan bertepuk tangan, saudara. Ya, seperti itu. Lalu ada kitab-kitab kebijaksanaan, seperti kita menganalisa kitab Amsal, walaupun itu termasuk juga puisi dan kitab pengkhotbah. Kitab ini dua berbeda. Amsal bilang orang jujur mulus jalannya. Pengkhotbah bilang enggak. Itu bagaimana kita memahaminya? Nah, itu perlu sekali ya. Lalu yang terakhir yang digelisahkan oleh Pak Wahyu tadi adalah kitab Wahyu. Kenapa ini punya pisau sendiri ya, seperti tadi saya katakan. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang paling banyak genrenya. Dia juga surat kiriman, dia juga adalah kitab nubuatan seperti nabi-nabi, dia juga adalah kitab apokaliptis, satu genre sastra yang biasa di abad pertama, tidak biasa pada kita. Ya, itu dia. Jadi ini adalah analisa sastra yang khusus. Jadi kalau saudara nanti mau bikin khotbah dari kitab nabi-nabi, lalu mau menganalisa satu teks, jangan lupa baca bukunya Fee and Stuart pada bab kitab nabi-nabi. Pisau apa yang harus kita pakai? Setelah itu jangan lupa juga kalau ada analisa kata pakai kamus. Kalau ada tensi-tensi tata bahasa, linguistik, pakai alat-alat bantu yang tadi kita sodorkan di atas itu. Nah, kira-kira begitu tuh. Ya. Next kalian. Nah sekarang, karena waktu kita terbatas, rekan-rekan, saya mau mengajak kita sedikit mengeksplor atau memahami surat kiriman. Kenapa saya pilih surat kiriman? Karena ini adalah genre terbanyak di Perjanjian Baru. Saya yakin kita semua sering khotbah dari surat kiriman ini. Bayangkan 21,5 kitab.
Dari Roma sampai Yudas, setengah kitab Wahyu itu genrenya surat kiriman. Ya. Nah, surat kiriman ini disebut sebagai dokumen tak berkala. Kenapa disebut dokumen tidak berkala? Karena surat-surat ini ada atau lahir untuk merespon keadaan tertentu, keadaan yang spesifik. Misalnya kalau saudara baca surat-surat Paulus, itu lebih banyak merespon karena ada masalah. Satu contoh, kitab Galatia. Kenapa Galatia ditulis oleh Paulus? Ya, karena waktu itu ada satu kelompok. Karena waktu itu ada satu kelompok orang Yahudi. Orang Yahudi ini sudah Kristen, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menamakan kelompok itu Judaizer. Kelompok Judaizer ini menggoda-goda jemaat Galatia. Dibilang begini sama mereka. Hei, jemaat Galatia, betul sih, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti selamat. Tapi nggak cukup. Kita juga harus disunat, bro. Ini kan hukum Musa. Kira-kira gitu kata para Judaizers ini. Sehingga orang-orang di Galatia mulai goyah hatinya. Betul nggak? Paulus ini ngajarin kita udah lengkap apa belum sih? Kok Paulus ngajarin kita cuman itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah, keselamatan. Kok nggak ada sunat ya? Makanya Paulus marah. Di salah satu teks di surat Galatia disebut, orang-orang Galatia yang bodoh, kata si Paulus kan. Apa yang telah mempesona kamu? Sehingga kamu mudah dibelokkan. Nah, artinya Paulus di dalam surat Galatia itu merespon masalah itu. Kira-kira intinya gini, jangan percaya kepada orang Judaizer itu, walaupun mereka sudah mengakui Yesus ada Tuhan. Jangan percaya kepada ajarannya. Makanya dikatakan sini, kalau ada orang yang mengajarkan yang lain, walaupun itu malaikat dari sorga, terkutuklah dia. Gitu. Nah itu dia. Jadi surat kiriman itu biasanya lahir karena suatu keadaan yang tertentu, spesifik. Biasanya masalah dalam jemaat, lalu direspon oleh Paulus atau Yakobus atau penulis surat kiriman lain, memberikan solusi. Sehingga karena itu lahir dari setiap keadaan tertentu, maka surat kiriman ini sering disebut sebagai teologi tugas. Artinya apa? Yaitu risalah atau teologi yang ditulis untuk menyelesaikan setiap persoalan, diarahkan pada tugas yang ada. Kepada jemaat Galatia, diarahkan untuk mengembalikan pemahaman yang benar terkait dengan keselamatan, terkait dengan pengorbanan Kristus dan Taurat. Artinya usaha problem solving lah, semacam pemecahan masalah. Kira-kira kayak gitu. Ya, surat kiriman nih. Next kali. Nah, bagaimana kita menganalisa atau mengeksegesis surat kiriman? Ya. Ada langkah eksegesis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika kita berhadapan dengan surat kiriman dan saudara mau menganalisa satu bagian di dalamnya, kita harus membentuk sebuah rekonstruksi. Ya, kalau kata rekonstruksi itu kita ingat kalau polisi ingin tahu kejadian yang sebenarnya, mereka menangkap pelaku lalu melakukan rekonstruksi. Ya. Nah, kita ajukan pertanyaan biasanya tuh, apa yang sedang terjadi di sana? Kalau Galatia tadi ada kelompok Judaizers, ya, ada orang-orang yang meragukan keselamatan merupakan anugerah. Lalu bagaimana penulis atau dalam misalnya Paulus sampai tahu masalah tersebut? Ya, di salah satu contoh di kitab Korintus dikatakan, saya mendengar masalah ini dari keluarga Chloe, kalau saya nggak salah, 1 Korintus itu perpecahan doa. Ada laporan
Lalu bagaimana hubungan penulis dengan jemaat, misalnya kepada Galatia, jemaat di Korintus, dulu dan sekarang. Lalu terakhir, apa sikap yang ditawarkan oleh penulis terkait masalah atau kondisi tersebut? Itu namanya kita melakukan semacam rekonstruksi. Next. Ya. Lalu masih rekonstruksi, kita bisa temukan kondisi politik, budaya, dan semua informasi penting terkait kota, terkait jemaat, terkait penghasilan, terkait pekerjaan. Ya. Misalnya kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 3, kalau kita mau menganalisanya dari sudut pandang kritik historis misalnya ya, di sana kan ada surat kepada jemaat di Laodikia. Lalu kalau saya tidak salah dikatakan di sana, kamu harus membeli pelumas untuk matamu. Nah, padahal jemaat Laodikia itu, kota Laodikia itu penghasil salep mata pertama di dunia kalau saya nggak salah. Kamu harus membeli kain supaya menutupi ketelanjanganmu. Padahal Laodikia itu penghasil sutra hitam. Ya. Nah itu semua tuh terkait. Ya. Lalu bagaimana cara untuk menjawab setiap pertanyaan rekonstruksi tersebut? Ini yang nggak boleh kita abaikan. Yang pertama, kalau kita mau menganalisa surat kiriman, membuat khotbah dari surat kiriman, biasakan membaca seluruh isi surat sekaligus. Ada kebiasaan yang kurang baik dari kita para hamba Tuhan. Kalau kita mau membuat atau menganalisa surat kiriman, kita hanya baca perikop yang mau kita khotbahkan. Sehingga kita bisa saja kehilangan ide utama dari semua surat itu. Sama dengan saudara dulu ya. Siapa dulu yang masa pacaran masih pakai surat? Kalau kaleng pasti. Pasti itu kan. Nah waktu saudara terima surat dari pacar. Ya surat ya kan. Saudara membacanya itu gimana? Apa 2 baris dulu hari ini, lalu besok sambung begitu? Enggak kan? Waktu kita terima surat, maka hal yang paling benar yang kita lakukan, kita baca seluruh surat itu sekaligus. Sehingga kita mengerti. Selain ide-ide kangen-kangenan, mungkin ada persoalan yang sedang direlasikan oleh pacar, orang tua, sahabat kepada kita. Jadi kita mendapat ide utuh. Nah itu sangat mempengaruhi penggunaan kata-kata di dalam surat itu. Makanya kalau saudara membaca tulisan Paulus, itu ada kata-kata yang sering diulang. Kebenaran, kekudusan. Itu tidak terjadi coincidence. Tidak, itu tidak secara kebetulan. Itu memang kata-kata pilihan Paulus untuk merelasikan ide-ide teologisnya dalam surat-suratnya. Gitu, saudara-saudara. Jadi kita biasakan membaca seluruh isi surat itu harus sekaligus. Tapi panjang, Pak. Ya panjang, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya kan, Filemon cuman 1 pasal. Ibrani ya agak panjang, nggak apa-apa. Korintus agak panjang, tapi kan enak tuh. Dan saran dari saya, ini saran dari saya ya, nggak dituliskan oleh V dan Stuart. Kalau boleh, dibuang tuh pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Jadi jadikan dia betul-betul menjadi surat gitu loh. Karena pada awalnya nggak ada tuh pasal dan ayat itu. Seingat saya, pasal-pasal dan ayat dalam Alkitab itu baru ada di abad ke-12 Masehi ya. Jadi kalau boleh buang tuh, pasal 1 angkanya dibuang ya, tapi paragrafnya jangan, pertahankan, ayat-ayatnya buang, pasalnya buang, nanti enak kita baca tuh. Coba nanti saudara praktekkan satu surat, misalnya surat Galatia, buang tuh pasal huruf angka pasalnya, angka ayatnya. Jadikan sebuah surat tanpa angka pasal dan angka ayat, pasti asik dibaca. Saya sudah berulang kali melakukan tuh, asik saudara-saudara. Nah itu kita dapat ide-ide yang luar biasa itu nanti. Tanpa pasal, tanpa ayat. Karena memang aslinya sekali lagi itu tanpa pasal dan tanpa ayat. Jadi biasakan membaca seluruh isi surat sekaligus. Lalu yang kedua, untuk mengerti lebih dalam, ya pakai alat bantu yang tadi kita bahas. Kamus Alkitab,
tafsiran yang baik, terjemahan Alkitab yang baik, ya. Apa lagi tadi satu tuh? Ya, itu udah ada 4 tadi itu ya. Jadi dipakai alat bantu yang kita sodorkan tadi. Maka kita tidak menjadi khawatir walaupun kita tidak begitu tahu bahasa asli, kita tidak begitu paham dengan konteks linguistik, tapi buku-buku itu bisa membantu kita. Jangan juga bilang, saya nggak sekolah nih, nggak tahu bahasa asli, ya sudah cuek aja. Yang penting minta Roh Kudus menerangi. Jangan juga. Kita juga harus rajin belajar. Jadi apa yang tadi kita sodorkan sebagai alat bantu, maka dipakai. Next. Nah, berikutnya terkait surat kiriman, ini yang tadi saya bilang pisau khusus. Ya, pisau khusus, yaitu konteks sastra. Ini tidak bisa kita pakai untuk menganalisa genre lain seperti Taurat, tidak bisa. Apa pisau khusus untuk menganalisa surat kiriman? Pisau khususnya adalah berpikir secara paragraf. Ya, tujuannya apa? Kita dapat menemukan isi atau isu dari setiap paragraf. Setelah kita membaca isi kitab secara keseluruhan, di dalam benak kita ada ide besar, lalu kita mau menganalisa satu bagian aja, maka kita harus berpikir secara paragraf. Nah, menemukan isu dalam setiap paragraf yang tidak boleh terpisah dari isu global dari setiap kitab itu secara umum. Itu dia. Nah, kita pagi ini mau mencoba memakai pisau ini, ya. Next. Ya. Coba saudara buka Alkitab saudara di dalam kitab Filemon 4 ayat 7. Semua kita membuka Alkitab dalam kitab Filemon pasal 4 ayat 7. Ini yang saya sebut sebagai berpikir secara paragraf. Khusus surat kiriman. Ini tidak boleh kita pakai waktu kita menganalisa kitab Taurat atau kitab para nabi atau Mazmur apalagi. Apakah sudah buka Alkitab di dalam Filemon ayat 4 sampai 7? Sudah, Pak. Siap. Nah, Filemon ayat 4 dan 7. Nah, kita mau membedah bagian ini menurut pisau bedah berpikir secara paragraf. Nah, yang pertama kita harus temukan di sini adalah kalimat-kalimat yang terhubung dengan subjek di sana. Misalnya, aku mengucap syukur. Kira-kira siapa yang mengucap syukur di sini? Boleh rekan-rekan buka mic-nya, kita berdiskusi. Yang mengucap syukur di sini kira-kira siapa? Dari Paulus, Pak. Baik, Paulus. Karena Pauluslah yang menulis surat itu kan. Lalu pertanyaan yang harus kita jawab, seperti tadi kita ajukan pertanyaan, mengapa atau kapan Paulus mengucap syukur? Kapan Paulus mengucap syukur? Kalau kita baca di ayat 4, ada kata keterangan waktu di sana. Aku mengucap syukur. Kapan? Setiap kali aku mengikat engkau dalam doaku. Dalam doaku. Nah, mengingat jadi, engkau. Kapan Paulus mengucap syukur? Setiap kali Paulus mengingat Filemon dalam doanya. Ya kan? Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa Paulus mengucap syukur setiap kali
mengingat Filemon dalam doanya? Karena Paulus mendengar tentang kasih Filemon dan juga mendengar tentang iman Filemon. Nah, itu dia. Susunan-susunan ini saya buat dalam bentuk paragraf untuk dengan lebih mudah melihat apa, mengapa, apa disebabkan apa menyebabkan apa. Jadi nanti waktu kita menganalisa satu teks dari surat kiriman, kita tahu ide utamanya itu apa, dan itu lebih memudahkan kita dalam membuat materi khotbah. Ya. Lalu subjek yang kedua di sini dikatakan masih Paulus, aku berdoa. Ya, aku berdoa. Apa yang didoakan Paulus terhadap Filemon? Agar persekutuanmu di dalam iman mengerjakan pengetahuan yang baik di antara umat Kristus. Itu dia doanya Paulus. Lalu yang ketiga, dikatakan dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar. Kenapa Paulus beroleh kegembiraan besar? Sebab Filemon telah menghiburkan hati orang kudus. Nah, setelah itu baru nanti kita masuk ke dalam penentuan. Berarti dari Filemon 4-7 ini kita bisa membuat semacam ide besar. Yang pertama adalah bahwa terkait dengan Filemon, Paulus mengucap syukur. Terkait dengan Filemon, Paulus berdoa buat Filemon. Terkait dengan Filemon, Paulus memperoleh kegembiraan besar karena Filemon. Jadi ada 3 ide besar yang coba direlasikan oleh Paulus. Dari mana kita dapatkan ini? Dari berpikir secara paragraf. Tinggal nanti, kalau ada kata-kata yang perlu kita analisa, baru kita pergi kepada alat-alat bantu yang tadi kita sediakan di atas. Misalnya saja, apa sih tindakan Filemon sehingga Paulus mengatakan bahwa dia telah menghiburkan orang-orang kudus? Nah, itu kita perlu lihat kepada tafsiran atau kata-kata yang ada di sana. Apa kata menghiburkan itu seperti apa? Nah, kira-kira begitu rekan-rekan. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira kita bisa berdiskusi dari sini.